Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang masalah di sekitar Islam, di sekitar umat Islam dan Islam. Melalui channel ini, melalui tayangan ini, atau melalui tayangan di YouTube ini, saya sampaikan bahwa kita sering mendengar yang pernah kita sering dengar begitu banyak tentang masalah-masalah yang menyangkut tentang umat Islam. Yang saya sampaikan adalah masalah khilafah atau khalifah. Saudara sekalian, di mana saja berada, saya sampaikan bahwa pertama, setiap yang timbul di antara kita, di antara umat Islam, itu memang ada yang dari Al-Quran dan Sunnah, ada juga dari pemahaman-pemahaman para ulama atau pemahaman kita. Nah, yang saya sampaikan masalah khilafah atau khalifah ya, adalah dilihat dari segi dalil Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita sebagai umat Islam, apabila mendengar kata-kata tersebut, jangan merasa a priori dulu ya. Yang pertama kita teliti dulu, adakah dalilnya Quran dan Sunnah atau keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang wajib kita cari. Jangan begitu kita mendengar langsung kita a priori membenci ya. Itu yang jangan sampai terjadi di antara kita. Yang pertama, masalah khalifah atau khilafah. Sumbernya adalah Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hampir semua umat Islam, bahkan banyak yang hafal tentang ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itulah kita bisa tahu kata khalifah dalam ayat tersebut. Allah menjelaskan, dan ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan menjadikan khalifah. Siapakah itu khalifah? Kita semua tahu adalah Adam, manusia yang pertama yang Allah ciptakan ke muka bumi ini adalah Adam. Adam sebagai khalifah maksudnya adalah pada waktu itu Adam berkumpul bersama para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, katakan seperti itu. Maka Allah ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk tadi, Allah berfirman, aku nanti akan menjadikan khalifah, yaitu Adam alaihi salam. Kemudian malaikat protes ya, wahai Tuhanku, mengapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi yang nanti manusia akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Inilah dalil yang pertama, khalifah. Ya.
Kemudian apa bedanya khalifah dengan khilafah? Khalifah itu adalah secara umum adalah nama, yaitu nama kepemimpinan umat Islam, namanya khalifah. Atau istilah yang lain adalah kepemimpinan ya di dalam umat Islam, atau gelar bagi umat Islam adalah khalifah. Kemudian khilafah. Khilafah itu adalah merupakan sistem kemasyarakatan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, namanya khilafah. Jadi khilafah sistem kemasyarakatan Islam, pemimpinnya disebut khalifah. Ini dalil yang pertama. Kemudian saudara-saudara sekalian di mana saya berada, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maknanya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa amil solihati minkum, di antara kamu ya, di antara kita, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah. Kalau orang biasanya mengartikan yang berkuasa, khalifah di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka, yaitu para khalifah. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa wa man ba'da dzalika wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir, yang tetap ingkar sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudara sekalian, di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini, inilah ayat yang kedua yang menjelaskan tentang makna khalifah, yaitu jelas surat An-Nur ayat yang ke-55. Tadi wa'adallahu alladzina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, di antara kita umat Islam, yaitu khalifah. Bahkan Nabi pernah bersabda, nanti setelahku tidak ada nabi lagi, yang ada para khalifah yang begitu banyak jumlahnya. Maka kalau dari secara istilah, khalifah yang pertama tadi Adam alaihissalam menggantikan malaikat. Tidak mungkin malaikat akan mengelola bumi, maka Allah mengutus Adam sebagai manusia akan mengelola bumi. Bahkan malaikat pun diajarkan oleh Nabi Adam dengan nama-nama di sekitar. Inilah yang menjelaskan bahwa khalifah bukan karangan manusia, bukan karangan ustadz, bukan karangan ulama, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, bahwa khilafah adalah sistem kemasyarakatan umat Islam, pemimpinnya disebut khalifah. Nah, jelaslah dengan ayat inilah sudah jelas dan tegas bahwa tidak usah ragu-ragu lagi kepada umat Islam, kepada kita sekalian, bahwa khilafah adalah sistem kemasyarakatan umat Islam yang mengatur masalah agama dan mengatur masalah dunia, sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, khalifah yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu an, itulah para khalifah Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekali lagi tegas ya melalui tayangan ini, secara kesimpulan dari saya bahwa khilafah adalah sumbernya Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 30 dan surat An-Nur ayat 55. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.